Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dikelilingi oleh banyak pengikut yang antusias, Yesus bertemu dengan prosesi pemakaman saat Yesus mendekati gerbang kota. Dia berhenti berjalan, dia menghentikan percakapannya, dan dia mengalihkan perhatian penuhnya ke ibu yang berduka, yang kehilangan putra satu-satunya. Penginjil Lukas menjelaskan bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus dalam kodrat manusiawinya sangat berbelas kasih kepada wanita yang berduka itu. Yesus merasakan rasa sakitnya. Betapa Yesus dalam kodrat ilahinya lebih memahami rasa sakit fisik, emosional atau spiritual yang kita masing-masing jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam kasus janda ini, Yesus menemui kita masing-masing dengan belas kasih dan akan melakukan keajaiban jika kita memperkenankannya. Kadang-kadang keajaibannya adalah Dia menghilangkan rasa sakit kita, seperti yang Dia lakukan untuk janda dalam perikop Injil kali ini. Tetapi terkadang keajaibannya adalah Dia mengampuni dosa-dosa kita atau menguatkan kita untuk menanggung rasa sakit kita demi Dia. Saudara-saudari, gereja yang sering disebut gereja induk bersuka cita ketika anak-anaknya yang berdosa kembali kepada kehidupan rahmat melalui sakramen tobat. Santo Ambrosius dan Agustinus melihat kisah Injil ini sebagai cerminan kebenaran. Santo Ambrosius mengatakan kepada kita bahwa gereja adalah seorang ibu yang bersyafaat untuk setiap anak-anaknya seperti janda untuk putra tunggalnya. Santo Agustinus menunjukkan ibu janda bersuka cita atas kebangkitan pemuda itu. Bunda kita gereja bersuka cita setiap hari ketika orang-orang dibangkitkan kembali dalam Roh Kudus. Pemuda itu telah mati secara fisik, yang terakhir mati secara rohani. Kematian pemuda itu terlihat sangat berduka. Kematian yang terakhir tidak terlihat dan tidak berduka. Dia mencari mereka yang tahu bahwa mereka sudah mati. Hanya Dia yang dapat menghidupkan mereka kembali. Saudara-saudari terkasih, Kristus dalam belas kasihannya yang tak berkesudahan menghendaki hidup yang kekal bagi kita masing-masing. Perbendaharaan belas kasihnya tidak ada habisnya, seperti yang dikatakan Santo Faustina kepada kita. Dalam belas kasihannya, Yesus memberikan kuasa kepada imam-imam pelayanannya di dunia untuk mengampuni dosa. Ketika dosa-dosa ringan kita diakui dan diampuni, kita menerima lebih banyak kasih karunia dan mendekat kepada Yesus, menerima kekuatan untuk menghindari dosa berat. Ketika dosa berat kita diakui dan diampuni, kita tidak hanya menerima rahmat dan mendekat kepada Yesus, tetapi kita dibangkitkan dari jenis nasib terburuk, yaitu kematian rohani, kematian kekal jiwa kita. Puji Tuhan, tidak heran Ibu Gereja bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.